RI titik Bali dari 2024 antara pemohon Kasya Kencana Putra dengan pemohon Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Daerah Denpasar pada hari ini Selasa 9 Juli 2024 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara sekalian, pertama-tama majelis mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam sidang hari ini memenuhi surat pemberitahuan atau panggilan sidang dari Panitia Fungsi Informasi Publik Bali. Saudara sekalian, ini dalam keadaan sehat ya untuk semuanya. Sebelum sidang dilanjutkan, Saudara akan membacakan atau petisi persidangan. Silakan Saudara Pemerintah. Tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, dan pengunjung sidang menempati tempat duduk yang telah disediakan, menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 3. Pengunjung sidang dilarang a. Membawa senjata atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. b. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. c. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. d. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau petugas komisi informasi. e. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 4. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, dan pengunjung sidang menonaktifkan ponsel atau dalam posisi silent agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 5. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi. 6. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Kita telah mendengar hasil persidangan, demi lancar dan hikmatnya hari ini semua diminta untuk mentaati tata tertib persidangan ini. Selanjutnya majelis akan memeriksa identitas pemohon dan pemohon yang hadir pada sidang hari ini. Kepada apakah di antara kuasa permohon ada yang baru? Ada yang belajar dari ini? Sama yang dari pemohon? Berarti kita tidak usah periksa lagi kan? Terima kasih. Pemeriksaan identitas dan data sah sudah hadir di sidang berikutnya dan juga sudah memberikan identitas. Kita disampaikan kepada saudara-saudara sekalian dalam surat panggilan bahwa agenda sidang hari ini adalah sidang penelitian. Namun sebelum itu, sepintas majelis akan membacakan hak dan kewajiban dari pemohon informasi data pada publik sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Pasal 4 angka 1 bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 4 angka 3 setiap pemohon informasi berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut. Pasal 6 angka 1 badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 angka 2 badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 angka 3 informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hak pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Pasal 26 angka 1 huruf A, Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Terbukaan Informasi Publik. Pasal 27 angka 1. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Informasi memiliki wewenang 1. Memanggil dan atau mempertemukan dua pihak yang bersengketa. 2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait
dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam notifikasi penyelesaian sengketa informasi publik. Demikianlah tugas dan kewenangan dari Komisi Informasi. Selanjutnya kami akan sampaikan secara pindah saja tentang kronologi ini untuk mengingatkan kita kembali. Karena di persidangan sebelumnya waktunya dengan hari ini untuk tanya yang ada pertanyaan. Yang pertama adanya surat pemohon tanggal 18 Maret 2024, pemohon melalui kuasanya kantor Balinul Office Dr. Muhammad Sukedi SMH dan kawan-kawan ke Komisi Informasi Provinsi Bali perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi dan telah diregister tanggal 25 Maret 2024 dengan akta registrasi nomor 002 garing 3 Romawi garing Rex Sekretariat PSI titik 059 garing I titik Bali garing 2024. 1. Pemohon melalui kuasanya dengan surat nomor 0180 garing Balindo garing 9 garing 2023 tanggal 29 September 2023 perihal permohonan salinan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pemohon kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar untuk dapat memberikan kepada pemohon melalui kuasa hukumnya berupa salinan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atas objek pajak PBB 51, data 71, data 030, data 009, data 027, data 0262, data 0, data tanah atau bangunan di Kelurahan dari Desa Patasambia dan seterusnya. 2. Pemohon melalui kuasanya dengan surat nomor 092 garing Balindo garing 10 Romawi garing 2023 tanggal 12 Oktober 2023 perihal permohonan salinan biaya perolehan atas tanah dan bangunan. Atau permohonan kedua, pemohon kembali kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar untuk dapat memberikan kepada pemohon melalui kuasa hukumnya salinan biaya perolehan atas tanah dan bangunan atas nomor objek pajak 51 garing data 1 data 030 data 009 data 027 data 0262 data 0 data tanah atau bangunan di kelurahan atau desa Patasambia dan seterusnya. Atas semua surat tersebut, termohon memberikan tanggapan atau jawaban melalui surat nomor S garing 4656 garing KFR titik 1401 garing 2023 tanggal 20 Oktober. A. Salinan perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut. Sehubungan dengan surat saudara nomor S data 092 garing Balindo garing 10 Romawi garing 2023 tanggal 12 Oktober 2023 dan S data 182 garing Balindo garing 9 Romawi garing 2023 tanggal 29 September 2023 hal permohonan salinan biaya perolehan atas tanah dan bangunan. Bersama ini disampaikan bahwa KPKN Denpasar tidak menerbitkan salinan biaya perolehan atas tanah dan bangunan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, saudara dapat melakukan permohonan kepada instansi yang mempunyai kewenangan dan juga secara termasuk. Lalu ringkasan awal mula terjadinya sengketa informasi yang kita sidangkan hari ini. Kemudian kepada pemohon dan termohon pada sidang sebelumnya kami menyampaikan agar masing-masing pihak bisa menyampaikan bukti-bukti yang nanti kita akan pakai dasar untuk di persidangan selanjutnya, yaitu persidangan ini. Kemudian pemohon sudah memberikan bukti-bukti. Di sini ada data dari P1 sampai dengan P16, betul ya? Jadi karena hari ini adalah sidang pembuktian, kami akan memperjelas posisi dari pemohon kaitannya dengan objek yang minta salinan biaya perolehan atas tanah dan bangunan itu. Yang pertama, mungkin kami perlu majelis perlu mendengar kronologi kasus sehingga terjadi proses pelelangan. Karena ini objek yang dilelang, kalau disebut di awal sesuai dengan juga jawaban termohon kan mengatakan pemohon ini tidak ada kaitan. Barangkali silakan dari pemohon untuk menjelaskan kronologinya kenapa pemohon ini bisa ada kaitan dengan objek yang sekarang ini. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Majelis. Saya izin memperkenalkan saya selaku kuasa daripada Bapak Hasan Putra menyampaikan kronologi singkat bagaimana dalam bukti surat dan juga sudah kami updatekan tentang P
memiliki utang kepada klien kami senilai Rp963.265.900 dan hal itu sudah diajukan gugatan secara perdata kepada Linda Asih, yakni istri almarhum Kusyadi, karena Pak Kusyadi sudah meninggal terlebih dahulu, sehingga diajukan gugatan kepada ahli warisnya yang sah. Lalu dalam gugatan tersebut atas 3 objek tanah yang dilelang tersebut dalam proses perkaranya di Pengadilan Negeri Denpasar dijatuhkan sita persamaan. Nah, sebagaimana yang kami lampirkan juga itu sebagai bukti P2 penetapan nomor 260 dan seterusnya. Lalu atas perkara tersebut posisi klien kami digunakan bagaimana nomor perkara sebenarnya dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 260 PDTJ 2008/PN Denpasar tanggal 14 Januari 2009 diperkuat dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 59 PDT/2009/PT Denpasar sebagaimana juga kami lampirkan dalam surat rilis. Lalu karena memang faktanya bahwa terhadap objek tersebut sudah terlebih dahulu diikat hak tanggungan oleh Bank CIMB sebagaimana mungkin sudah dijelaskan juga oleh pemohon di sidang sebelumnya, bahwa terhadap hak tanggungan tersebut klien kami memiliki juga hak di sana sebagaimana dalam penetapan sita persamaan oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Bahwa belakangan baru diketahui oleh klien kami ternyata objek tanah-tanah tersebut terlelang dengan harga Rp3.850.000.000 kepada Bapak Putu Adi Suta, yakni pemenang lelang pada KKN. Nah, muncullah kecurigaan daripada klien kami bahwa adanya kesalahan dalam penetapan BPHTB, sebagaimana itu menjadi lampiran dalam kesalahan lelang terhadap objek terkait. Sebagaimana juga kopi yang kami sampaikan. Faktanya di dalam kopi yang kami dapat ternyata hanya dihitung nilai tanah saja, belum nilai bangunan. Sehingga terhadap lelang tersebut klien kami sama sekali tidak mendapatkan pelunasan utang atas objek daripada Pak Kusyadi almarhum. Hal itu tentunya menjadi kerugian bagi kami, sehingga pemohon dalam hal ini ingin mengetahui apakah benar BPHTB tersebut, terutama asli BPHTB tersebut tidak mencantumkan nilai terhadap bangunan. Itu dalam hal ini hanya tanahnya saja. Demikian ketua majelis yang dapat saya sampaikan. Mohon kiranya dapat yang pertama mungkin kita lebih jelas dulu ya. Jadi sebetulnya yang nama di objek pajak itu Pak Kusyadi. Dalam sertifikat hak miliknya Kusyadi. Sertifikat hak milik Kusyadi. Kita berangkat dari permohonan salinan dia perolehan atas tanah. Kemudian nomor NJOP-nya itu kan 51 dari strip 71 ke 030 ke 009 ke 07 ke 262 ke 0. Karena di saya dari sini di di pernyataan yang dibuat oleh pidana di situ ada beberapa SHM ya. Yang pertama SHM nomor 1026, kemudian SHM nomor 2077, ada juga nomor 8471 dan seterusnya. Nah, yang terkait ini kan nomor objek pajak nomor 51, 71 dan seterusnya itu dia kaitannya dengan SHM yang mana? Izin yang mulia, jadi dalam tersebut sepemahaman dan sepengetahuan klien kami itu ada 3 objek. 3 objek itu. Nah, sehingga klien kami mengetahui kopinya ini pun setelah terjadi lelang, setelah proses terjadi lelang dari Pak pemenang lelang itu Pak Putu Adi Suta. Selebihnya klien kami tidak mengetahui proses lelangnya. Artinya nomor objek hubungan nomor objek pajak dengan SHM itu apa hubungannya? Kira-kira apa? Izin pada Pak Majelis, bagaimana dalam bukti 1 yang kami sampaikan, itu surat setoran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan pada nomor 16
077 1026 dan 41 sesuai dengan 3 SKM atas nama Pusjadi. Jadi membuat objek pelajar ini menyangkut 3 SKM. Ya, karena memang posisi SKM itu berdempetan. Jadi ke belakang sertifikat. Berdempetan di lokasi. Jadi satu objek pajak menyangkut 3 SKM. Kemudian tadi dari penjelasannya pemohon penjelasan kuasa, asal mulanya ini ada hutang piutang. Ya. Hutang piutang Siapa yang berhutang kepada siapa? Pak Pusjadi berhutang kepada Pak Mukasa. Pak Pusjadi berhutang kepada Pak Mukasa. Jadi SKM ini atas nama Pak Pusjadi semua. Ya, Pak Pusjadi semua. Dan itu sudah dikenakan dalam putusan pengadilan negeri Denpasar. Artinya Pak Pusjadi berhutang kepada Pak Mukasa, Pusjadi tidak bisa Membayar. karena tidak bisa bayar terus Dijaminkanlah tidak ini diberikan. Dan melaksanakan ketika tadi oleh Bank CNB. sudah dijamin oleh Pak Pusjadi ke bank. Ya, sehingga dalam proses pengadilan negeri Denpasar terbitlah sita persamaan. Nanti dilunasi berhutang CNB, sisa penjualan lelang itu dibayarkan kepada pasar. Oke, ini juga untuk pemahaman majelis ya, karena apa namanya majelis juga belum terbiasa dengan adanya kasus ya. Karena ada istilah baru bagi kami, istilah baru. Jadi bagi teman-teman mungkin tahu. Bisa mungkin dibantu diperjelas baik dari pemohon maupun termohon. Sita persamaan itu apa sih sebetulnya? Kalau dalam konteks sita persamaan itu artinya kepentingan terlebih dahulu oleh pihak Bank CNB ya. Jadi ada di sifatnya hati kan harus didahulukan. Terus ada hak tanggungan. Hak tanggungan Dia dijaminkan. ya dijaminkan, sudah ada hak tanggungan, sudah ada sertifikat hak tanggungannya, tercatat resmi di BPN. Sedangkan kalau dalam konteks ini kan pinjam meminjam terjadi dengan perkasa itu kan di bawah tangan, ya kan itu di bawah tangan, sehingga dalam proses persidangan 2009 oleh Pengadilan Negeri Denpasar diterbitkanlah itu sita persamaan. Maksudnya sita persamaan itu adalah menyetarakan haknya perkasa di sini. Tapi penyelesaian kita pembayarannya oleh 3 objek ini harus selesaikan ke CNB dulu karena dia memegang hak tanggungan. Baru setelahnya bisa lelang itu diserahkan kepada Pak Kasar untuk lunasi. Coba menurut pengalaman saya sebagai penulis, jadinya apakah bisa dinyatakan bahwa Pak Pusjadi ini berhutang di 2 tempat? Pertama berhutang kepada bank sehingga SKM ini dijadikan jaminan. Yang kedua juga punya hutang kepada Pak Perkasa. Nah, karena terjadi 2 hutang ini beliau tidak mampu membayar kepada Pak Perkasa termasuk hutang, baru dilaksanakan apa istilahnya tadi? Sita persamaan. Jadi ada 2 pihak yang kira-kira menyita itu ya. 2 pihak yang harusnya mendapatkan Hasil dari penjualan lelang itu sebenarnya. dari termohon kira-kira begitu ya? Dari pemohon, Dan dari termohon mungkin perlu tambahan penjelasan hal yang sama. terima kasih. Pemilihan majelis mohon dari kami sebagai termohon barangkali dapat menambahkan keterangan berdasarkan pengetahuan kami juga. Jadi untuk memperjelas untuk soal dari pemohon sekaligus kepentingan pemohon gitu. Jadi tadi pemohon sudah menjelaskan untuk perkaranya dapat kami tangkap sebagai itu. Jadi atas nama Pusjadi ini adalah debitur bank dalam hal ini CNB. Atas utangnya kemudian jaminan 3 jaminan itu diikat dengan hak tanggungan. Jadi dalam pengikatan jaminan itu hak tanggungan itu disebut hak preferensi. Jadi dia mempunyai hak untuk didahulukan dibayarkan kepada pemegang hak tanggungannya. Jadi katakanlah misalnya diikat hak tanggungannya masing-masing 1 M, jadi totalnya 3 M. Tapi apabila jaminan ini dilelang oleh pemegang hak tanggungan dalam hal ini bank, jadi bank mendapatkan hak terlebih dahulu untuk mengambil hasil itu sebanyak 3 M. Nah selanjutnya apabila ada sisa dari hasil lelang itu, kalau kemudian muncul kreditur lain, pihak berpiutang lain yang juga mengklaim punya piutang terhadap si debitur ini, dan kebetulan dia tidak mempunyai pengikatan atau hak untuk didahulukan, kedudukannya itu disebut dalam hukum perdata itu sebagai kreditur konkuren. Jadi bukan kreditur yang ditamakan. Jadi kreditur konkuren ini
kalau saya tangkap dalam posisi pemohon adalah kreditur yang juga mempunyai tagihan kita, tapi mengharapkan adanya sisa hasil lelang gitu. Nah, sehingga kalau saya tangkap, kalau kami tangkap, pemohon berkepentingan terhadap adanya sisa hasil lelang, sehingga kepentingan pemohon terhadap piutang itu tidak bisa terbayarkan. Jadi itu soal yang kami baca demikian. Nah, kemudian pemohon berkepentingan untuk mengetahui berapa sih nilai lelangnya yang waktu 3 jaminan di dalam. Nah, pemohon sudah memiliki kopian pembayaran PPh salinan PPh ini. Dalam hal ini kopiannya di sana tertera nilai penjualannya berapa dari 3 saham itu. Nah, yang menurut kepentingan pemohon barangkali nilai lelangnya lebih kecil dari yang diperkirakan oleh pemohon, sehingga merasa tidak mendapatkan bagian. Nah, apabila bisa kepentingan pemohon dalam hal ini, kami selaku pemohon memang tugas kami selaku instansi yang berkewenangan melaksanakan lelang. Tapi untuk menilai, nah dalam lelang itu ada namanya nilai limit yang gitu. Jadi nilai limit ini diajukan dan ditetapkan oleh pemohon lelang. Nah, pemohon lelang ini juga penjual, dalam hal ini adalah bank BNB selaku pemohon lelang untuk melelang hak tersebut. Nah, nilai limit itu ditetapkan oleh pemohon lelang, dalam hal ini sebagai penjual. Nah, perhitungan pemohon menetapkan nilai limitnya berapa itu sepenuhnya kewenangan pemohon lelang, dalam hal ini bank. Sehingga termohon kami di sini termohon informasi sama sekali tidak ada kewenangan untuk menetapkan nilai limitnya tersebut. Nah, nanti berapapun laku lelangnya, itulah harga yang terjadi di pelelangan. Berdasarkan harga itulah kemudian pembeli membayar BHTB berdasarkan perhitungan harga jual tadi. Dan beberapa BHTB-nya itu kewenangan di Bapenda yang ada tarifnya di sekarang kepentingan pemohon terhadap yang kami tangkap adalah nilai lelangnya itu. Tapi kira-kira berdasarkan informasi itu, untuk selanjutnya pemohon melakukan langkah hukum apa, mungkin pemohon yang tahu. Tapi kemudian kalau pemohon punya sikap persamaan, artinya kedudukannya pemohon itu selaku yang tadi kreditur pemurah yang berhak menagih bagian dari hasil lelang tersebut atas objek tersebut, sisa hasil lelangnya. Nah, tapi objek tersebut sudah laku terjual dan sudah beralih ke pemilikan ini ya. Meskipun itu dibebani sifat persamaan, tapi kepentingan pemohon adalah atas hasil lelangnya, tapi tidak membatalkan atas lelangnya karena lelang sudah sah dan kepemilikannya sudah beralih kepada pemiliknya. Jadi kami berdasarkan pengetahuan kami, pemohon berkepentingan adalah nilai hasil lelang tersebut. Nah, nilainya kemungkinan tercantum di dokumen pembayaran BPh tersebut. Nah, dalam hal ini kita perlu memperjelas lagi permintaan pemohon kepada termohon di sini, permintaan informasinya apakah nantinya berupa semacam putusan komisi informasi sebagai bahan nanti sebagai dokumentasi, atau secara informasi sebenarnya secara prinsip kepentingan pemohon sebenarnya sudah terpenuhi karena data dan informasinya kan mungkin sama. Nah, sehingga kalau permintaan pemohon untuk meminta membacakan lagi misalnya dalam hal ini salinan BHTB, secara informasi sebenarnya pemohon sudah punya nilai lelangnya berapa. Yang kedua, sebagaimana kami sampaikan juga sebelumnya, salinan BPH yang merupakan lampiran dari usaha lelang adalah informasi yang diperlukan sesuai dengan putusan BPIB yang kami sampaikan, termasuk di dalamnya sudah membuat hasil uji konsekuensi tersebut. Nah, sehingga kami tetap mungkin perlu menyampaikan kalau informasi tersebut sebagai informasi yang diperlukan. Mungkin demikian tambahan dari kami yang Terima kasih atas penjelasan dari teman-teman. Tadi ada yang menarik bahwa dalam kita bersama ini, jadi ada pihak yang diutamakan, yang diutamakan ini
benda. Jadi semacam harga dasar, ya. Harga dasar, harga mulai penawaran lelang gitu ya. Itu saja bukan atasnya tidak ada. Tidak ada. Ya, tapi di bawah. Ya. Ini kok. Nah, kemudian nanti dinyatakan ada pembeli yang membayar apa namanya tadi? Pembeli lelang yang membayar BPHDB. Ya, BPHDB adalah pembeli akhir pemenang lelang. Benar. Pemenang lelang yang bayar. Nah, dari apa yang dibayar itu bisa menunjukkan apa? Di sana ada nilai hak jual hasil penjualan lelangnya, nilai pokok lelangnya berapa? Sehingga sebagai dasar Bapenda menghitung BPHDB. BPHDB dibayar oleh pemenang lelang. BPHDB itu yang menentukan Bapenda. yang menunjukkan benda. Karena dan juga BPHDB itu yang mengeluarkan adalah Bapenda. Jadi kita selaku pelaksana lelang hanya melaksanakan lelang atas permohonan kedua. Kemudian ketika laku lelang itu yang disampaikan kepada pihak Bapenda agar pembeli menetapkan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu kepada Bapenda. Bapenda akan menghitung berapa besaran biaya perolehan atas peralihan atas hak atas tanah dan bangunan hasil. Jadi KPN tidak berwenang menentukan besarnya di BPHDB. Jadi kalau yang disampaikan dari oleh pemohon bahwa terkait keabsahan atau ada indikasi salah hitung terhadap BPHDB, seharusnya ditujukan kepada Bapenda bukan kami, karena yang menerbitkan BPHDB adalah Bapenda. Sepenuhnya kewenangan. Terima kasih. Mungkin kepada pemohonannya. Jadi dari sini ada awannya tentang hutang, kemudian ada sisa aset, kemudian dilelang. Posisinya tadi kan sebagai kreditur konkuren ini yang bilangnya kreditur konkuren artinya tidak menjadi prioritas, tapi sebetulnya juga menginginkan mendapatkan dari situ kan. Nah, pada saat proses lelang itu, ini Pak Kencana itu mengetahui ke prosesnya, ada proses itu. Dan pasti proses pada prinsipnya dalam proses lelang nanti dari klien kami tidak diperkirakan. Makanya pun nilai ini pun belakangan baru diketahui oleh klien kami. Setelah dicek dan dicek ternyata bangunannya tidak dihitung. Tidak diikutkan karena mungkin tidak ada ikatan itu ya. Iya, ada bangunannya. Nah, kemudian Pak Kencana mengetahui ini tindakannya apa? Setelah mengetahui kondisinya seperti ini, sudah beberapa kali melakukan upaya memitigasi maupun mitigasi. Tapi karena memang objek ini saat ini kan memang sudah beralih kemudian ke Pak Kutu Awisuke sehingga tidak ada hasil. Nah, belakangan kita berkeinginan bukan masalah nominal atau nilai daripada objek lelang. Kita sudah tahu sama-sama nilainya. Hanya saja apakah benar yang disimpan dalam arsip bakal lelang adalah kopi yang sama seperti ini aslinya. Apakah memang tidak untung bangunannya di sana? Nah, itu yang ingin diketahui oleh klien kami sehingga nanti bisa menjadikan bahan pertimbangan untuk melakukan tindakan selanjutnya. Demikian. Dari pemohon memperoleh kopi itu dari mana? Ini dari Pak Kutu Awisuke Dari Pak Almarhum. Pak Kutu juga sudah melihat Pembelinya. pembeli sudah. Cuma nggak bisa dipastikan itu benar itu sama. Nah, ini kita tidak tahu apa benar atau bagaimananya. Makanya kita mohon kiranya karena ini masih berkepentingan dapat dibacakan atau apakah dibalas dengan surat bahwa memang hasilnya di sana, lalu apakah nominalnya memang hanya menentukan hanya tanahnya saja atau bangunan, sehingga ini menjadi bahan bagi klien kami demikian. Apakah pemohon sudah pernah misalkan kayak tadi kan yang mengeluarkan nilai itu mengeluarkan nilai objek itu misalkan pernah ya? Pernah mengajukan permohonan ke sana? Kalau untuk ke Bapenda belum pernah jenis karena fokusnya adalah apakah memang sama persis tidak kopi yang kita miliki dengan asli yang disimpan oleh KPKNR dalam waktu dalam tersebut. Kalau masalah nilai nominal sudah klien kami sudah lewat ya. Cuma terhadap objek ini apakah benar kopi yang didapat dari almarhum Pulau Awisuke sama dengan yang disimpan dengan KPKNR?
Itu yang klien kami ingin tahu, bukan masalah nominalnya lagi. Itu proses. Tapi apakah bisa majelis mengatakan pemohon ini, Pak Kencana ini ragu dengan kopi itu? Bisa. Ragu gitu ya? Ya, karena aslinya kan belum pernah dan juga ini kan ada perbedaan. Artinya kenapa bangunannya tidak dihitung itu? Artinya kan ini kalau dilihat dari kronologis ini sebetulnya kan sudah lama ya. Sudah lama sekali. Pelelangannya sudah lama. Utang piutangnya itu tahun berapa ya? Ini pun perkara ada 2009. Artinya perkaranya 2009. Sebelum itu. Pelelangannya ini tahun berapa? Pelelangannya kalau dilihat di kalau di BPTB-nya sih Juni 2009. Artinya di situ ada apa namanya mengajukan proses hukum ya, proses hukum mas. Putusannya di tahun berapa kemarin? 2009. 2009 ya. Karena memang kan CMI punya adalah sehingga memang kita buka prosesnya. Tapi ketika proses lelang itu tidak ada pihak yang mengajukan juga, atau mungkin tidak ada pihak lain yang mengajukan sehingga lelang itu berjalan hanya antara apa namanya Pak Kusyadi dengan bank. Memang karena CMI punya hak tanggungan, ya dia yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Biarpun ada perkasa tidak di lupakan. Jadi pada saat itu kondisi Pak Perkasa punya sebagai apa namanya punya hutang kepada Pak Kusyadi, belum diketahui dasar lelang itu. Kalau seharusnya CMI sudah tahu karena ada penetapan apa namanya cita persamaan ini. Oh, ada penelitian bersamaan sebelum lelangan. Iya, seharusnya dia sudah mengetahui itu. Makanya kan kami prinsipnya bukan nominal lagi yang kami ingin tahu pada hasilnya sama. Untuk sita persamaan sudah ada sempat Ada di lampiran di P2 untuk penetapannya, kemudian terus ada berita acaranya di P2 ya, pihak P2. penetapan nomor 260 garing PDT. Ya, lalu berita acaranya P12. P12 sudah jelas ada dijelaskan bahwa itu CMB ada menggunakan tanggungan P12. Benar, saya ingin memastikan karena pemohon menyampaikan karena adanya temuan dari proses lelang itu nilai yang disampaikan itu berbeda, tidak dihitung nilai bangunan. Makanya tujuan dari permohonan informasinya adalah memastikan dokumen yang diterima salinan itu apakah sama dengan Asli asli. yang ada di waktu PKN. Tujuannya hanya memastikan itu. Nah, Ya. memastikan apakah dalam bentuk melihatnya atau mendapatkan dokumen salinan asli dari KPKNR. Kalau kami tentunya ada dapatkan salinan aslinya. Kalaupun memang hanya ditunjukkan dan dibalas dengan surat yang akan memang seperti apa namanya sesuai dengan aslinya, ya kami juga terima. Misalnya agar kami mengetahui melihat aslinya sama tidak dengan kopi yang kami terima dari almarhum Office. Berarti ada dua kemungkinannya memberikan dokumen salinan seperti yang dipegang oleh KPKNR atau diberikan pernyataan menerjemahkan daripada isi daripada dokumennya KPKNR. Betul. Itu bahasa memastikan daripada Betul. bukan melihatnya saja ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Majelis. Saya ingin menanyakan mengenai masalah apa yang tadi dikatakan di Majelis itu ya. Jadi apakah pernah nggak pemohon itu menanyakan ke instansi atau enggak? Ya, karena memang di sini yang menilai kalau tadi salah satu adalah yang menilai apa namanya yang menentukan besaran besaran ya, besaran pajak itu adalah Bapenda. Itu yang pertama. Kemudian yang
yang menilai untuk pelelangan yang terendah yang dikatakan tadi adalah ada limit terendah itu adalah bank BNI. Nah, untuk yang menanyakan ke Pak Pendra apakah ada usaha itu, karena sudah dijawab, surat saudara sudah dijawab bahwa dapat melakukan permohonan kepada instansi yang memiliki kewenangan menentukan surat BPH ini. Apakah pernah nggak ke Pak Pendra menanyakan mengenai masalah itu? Ya, kalaupun umpamanya belum, kenapa nggak dilakukan? Baik, terima kasih Idris. Pada prinsipnya sepanjang kami dibuka kuasa oleh Pak Kasa, memang kami belum pernah disampaikan apakah beliau sudah pernah tidak ke Pak Pendra. Karena dalam proses ini kan sejak 2009. Nah, kami pun juga belum mendetail sampai sana. Namun pada prinsipnya fokusnya kami, kenapa kami tidak lanjut di Pak Pendra sebagaimana disampaikan oleh KPKL? Karena kami ingin fokus pada apakah benar tidak salinan yang kami kopi yang kami miliki ini sama tidak dengan hasil KPKL. Kalau prinsipnya. Kalau permasalahan nominal rangka dari Pak Pendra saja sudah, karena memang sudah terjual, sudah beralih dan pembelinya sudah meninggal. Gitu. Jadi apakah memang hasil yang diberikan KPKL tercatat ada tidak nilai bangunannya di sana? Betul. Jadi dan itu juga bisa ditanyakan ke Pak Pendra juga. Apakah itu benar nggak dengan apa namanya, dengan yang saudara tulis seperti ini, kemudian dengan BKHB ini ada nggak di Pak Pendra? Pasti ada hasilnya. Apakah benar nggak nilai-nilainya ini? Apakah benar nggak tidak dicantumkan nilai tanah? Ada nilai bangunan, ya, nilai bangunan. Apakah benar nggak seperti ini? Nanti di Pak Pendra juga akan ada. Ya, sebelum kami nanti akan kesini ya, seperti ini. Ya baik, jadi dia menanggapi bahwa pada prinsipnya kami fokus dalam proses lelang ini. Ya, karena kalau kita ke Pak Pendra itu di sana, karena kan proses penilaiannya apakah dibenarkan jika tidak ada bangunan. Tapi kan kami ingin tahu bahwa produk ini dipakai di lelangnya sampai KFN. Itu sih. Karena sepengetahuan saya untuk namanya BPHTB ya, BPHTB ini sifatnya adalah terbuka. Ya, siapapun boleh tahu. Kan begitu. Ya, siapapun boleh tahu. Nah, oleh karena itu berarti arsip itu ada di ada di Pak Pendra, ya. Arsip itu ada di Pak Pendra dan bisa menanyakan, apalagi ada kaitan ya antara BPHTB ini dengan apa dengan akan dimohon. Ya, kalaupun umpamanya nanti ya setelah kita mengetahui bahwa dari sisi termohon tidak bisa atau dikatakan dikecualikan. Saya kira ya siap. Kami tambahkan informasi untuk prosesnya. Tolong naik. Sudah. Kami izin menambahkan informasi terkait prosesnya. Jadi ketika pembeli lelang sudah dinyatakan sebagai pembeli, jadi dari KPKL itu memberikan kwitansi apabila pembeli sudah melunasi. Jadi pembeli akan mendapatkan kwitansi yaitu harga totalnya, sehingga di sana kami selaku KPKL tidak ada misalnya rincian perhitungan atas tanah itu seperti apa sih? Apakah bangunan, apakah tanah itu tidak ada di KPKL. Jadi hanya berdasarkan kwitansinya menyatakan pembeli telah membayar sejumlah sekian, menyatakan lunas totalnya berapa. Berdasarkan kwitansi itu, pembeli kemudian ke Bapenda untuk membayar kewajiban kredit tersebut. Jadi kalau memang peralihan tanah baik lewat lelang maupun jual biasa, pembeli kan wajib atau dikenakan BPHB yang berbeda. Berdasarkan jumlah harga lelang tersebutlah Bapenda kemudian menghitung BPHB-nya berapa. Nah, setahu kami kalau belum masih memakai formulir, itu formulirnya memang hasilnya kan tetap akan diserahkan kepada ada di Bapenda hasilnya, sedangkan pembeli hanya mendapatkan rangkapannya, penyusunan rangkapan itu, termasuk rangkapan itu salah satunya diberikan
diberikan kepada pembeli untuk diserahkan kepada kantor lelang sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah membayar kewajibannya. Sehingga di kantor lelang itu nggak asli. Ya, Yang asli. asli itu ada di Bapenda. Ya, aslinya kan di Bapenda karena Bapenda yang selaku memang pemungut BKTB. Nah di KPKNL hanya untuk mengecek bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi kewajiban sehingga pejabat lelang bisa memberikan akta lelangnya. Hanya untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi kewajiban undang-undang. Sehingga pejabat lelang kemudian menjadi yang berwenang untuk memberikan akta lelang. Nanti harus disalahkan. Jadi dalam kwitansi kantor lelang itu tidak ada rincian terkait nilai objeknya, perhitungan seperti apa atau rincian tanah bangunan, tapi hanya pokok lelangnya itu berapa. Jadi sehingga data itu satu data itu tidak ada, kedua asli untuk lembaga BKTB artinya berguna. Jadi lelang atau lelang hanya menggunakan rangkapannya sebagai bukti bahwa pembeli sudah memenuhi kewajiban undang-undang dalam rangka menggunakan BKTB. Nah, kemudian ketiga terkait dengan posisi kami selaku pengelola informasi, karena rangkapan ini pun menjadi bagian dari berkas inventarisasi lelang sesuai dengan PPD tersebut, karena sudah menjadi laporan juga sebagai informasi yang disampaikan dalam hal terkait perizinan pada pihak ketiga. Demikian yang tambahan informasi. Para pihak karena seperti disampaikan oleh Ketua Majelis bahwa kami juga ingin mendalami berkaitan dengan histori daripada terjadinya proses lelang, karena tadi kan disebutkan KPKN hanya tugasnya melakukan lelang. Nah, kemudian yang mengajukan nilai lelang atau munculnya nilai atas lelang sampai ke KPKN adalah CIMB dengan Bapenda. Benar. Kemudian yang kedua, terjadinya proses lelang itu kan karena ada hutang, ada CIMB dan sebagian dimiliki oleh pemohon. Kemudian nilainya di dalam pengadilan ini, di dalam putusan pengadilan ada sudah terbayarkan dan ada sebagian yang belum terbayarkan. Oke. Sekarang saya ingin tahu proses para pihak yang mengetahui dari CIMB mengajukan nilai itu jika KPKN itu sudah ada pembelinya, Pak ya? Sudah ada pembelinya yaitu Anwisuka. Nah, apakah dari nilai hasil pembelian si pemenang lelang ini hanya dibayarkan ke CIMB saja, atau juga ada dari nilai yang dilelang itu ada diberikan kepada si pemilik hutang, dalam hal ini adalah Pak Kusyadi. Nah, itu mohon kami ingin tahu karena ada dua pihak kan di dalamnya yang memiliki kewenangan atas aset yang dilelang itu. Baik, izin yang jadi terkait hasil lelang, KPKN hanya menyerahkan kepada pemohon lelang. Pemohon lelang dalam hal ini hanya CIMB dong. Ya, jadi pemohon lelang itu selaku pemohon lelang ketenangan ya sebagai pengalaman. Jadi KPKN hanya berkepentingan pada pemohon. Sehingga hasil lelang diserahkan kepada pemohonnya. Dan tidak ada kewenangan KPKN untuk membagi hal itu. Tidak ada kewenangan. Masalah nanti ada kami dari pihak ketiga adalah kepentingan pihak ketiga dengan para pihak lainnya. Baik. Oke. Nah, artinya si pemohon tidak memiliki kewenangan untuk dapat hasil daripada proses lelang itu, karena yang mengajukan permohonan lelang adalah CIMB. Baik, sudah ketemu. Kemudian yang kedua, Pak, ini kan sudah terjadi lelang dan sudah prosesnya selesai. Kemudian setelah itu apakah punya KPKN kewenangan untuk mengetahui atas CIMB ini, karena kan ada pemohon yang minta informasi nilai yang nilai hutangnya CIMB itu apakah sebesar dari nilai jual lelang itu atau lebih ya? Artinya gini, hutangnya si CIMB si pemilik ini
berapapun tagihan pihak permodalan dalam hal ini Pak, itu semata-mata adalah urusan bank dengan debiturnya. Jadi hasil bersih lelang itu setelah pemerintah daerah itu sepenuhnya diserahkan kepada pemodalan. Oh, jadi intinya nggak ada tahu menau lah tentang proses di situ Pak ya, karena tugasnya hanya untuk oke. Tidak ada ulangan di situ. Baik, terima kasih. Ke pemohon sekarang. Karena pemohon ingin di awal menyampaikan tahu ada nilai yang berbeda, ya, makanya muncul keberatan. Gitu. Dari nilai lelang itu, hutangnya si siapa Pak? Siapa namanya yang pemilik ini? Pemilik SIA Pak Kusyadi itu sebesar berapa ke CIMB dan sebesar berapa ke Pak Kencana. Nah, kemudian harga lelangnya itu berapa? Kemudian dari situ apakah diketahui bahwa Pak Kencana tidak mendapatkan bagian daripada proses lelang itu? Ya, terima kasih. Apakah diketahui? Pada prinsipnya dari klien kami selaku pemohon, bagaimana juga diterangkan dalam pernyataannya, memang hasil sisa sebenarnya 100 sekian. Nah, hanya saja informasi yang kami dapat daripada klien kami selaku pemohon bahwa hasil lelang yang atas 3 objek ini habis semua ke CNB. Habis semua ke CNB. Sehingga klien kami tidak mendapatkan bagian dari sana. Setelah konfirmasi ternyata diketahui nilai yang tercatat itu hanya tanah. Nah, itu yang menjadi muncul keberatannya. Ya, karena seandainya itu bangunan harusnya nilainya bukan 3M bisa lebih, sehingga klien kami patutnya mendapatkan hasil bagian dari sana. Tapi pada pokoknya memang dengan kondisi saat ini sudah berbalik, klien kami ingin mengetahui apakah memang aslinya dalam usaha lelang seperti ini adanya. Ya, oke, karena itu kami sudah poin fokus daripada permohonan hanya itu. Cuman karena termohon juga ada kewenangan tidak memberikan karena dikecualikan. Baik, kita tinggal. Oke, terima kasih kepada anggota majelis. Mungkin saya agak tambahkan sedikit ya. Pelelangan ini kapan dilaksanakan pada pemohon? Masih ingat waktunya pelaksanaan lelang karena objek itu? Juni 2009. Sesuai data usaha lelang tanggal 3 Juni 2009. 3 Juni 2009. Nah, tentu dalam proses pelelangan ada pengumuman ya, ada informasi yang disampaikan. Bagaimana prosesnya Pak? Sehingga pihak-pihak yang terkait itu mengetahui ada proses pelelangan itu. Nah, mungkin diceritakan sebentar bagaimana proses sebelum terjadinya pelelangan. Dalam hal informasi yang disampaikan entah ke publik entah ke pihak terkait. Kalau proses lelang nanti dari pemohon lelang itu setelah diberikan jadwal lelang tersebut, itu pemohon lelang wajib mengumumkan berapa? Pemohonnya yang mengumumkan, bagi bagian satu kali wajib di media massa, satu kali boleh dengan segala, atau 2 kali itu dengan media massa juga boleh. media massa cetak. Maksudnya diumumkan di media massa berapa? Agar publik dapat mengetahui Pihak-pihak terkait. siapapun pihak yang Berapa lama waktunya? itu 1 bulan, misalnya 1 bulan. 1 bulan, jadi sebelum pelaksanaan pelelangan sudah diumumkan kira-kira 1 bulan itu ya. Dan dilaksanakan oleh pemohon lelang. Kalau KPK lelang tidak mengumumkan itu ya, hanya mengeluarkan jadwal saja dan melaksanakan lelangnya nanti. Nah, kepada pemohon, Pak Kencananya ada hubungan nggak dengan CIMB ini sebagai bank? Ada hubungan? Sepanjang beliau proses kepada kami belum mengetahui sampai di sana. Jadi kita pelelangan ini 3 Juni 2009. Kemudian Pak Kencana ini tadi kan di sebagai kreditur yang tertular ya. Kapan diketahui dia sebagai kreditur tertular itu? Apakah misalkan tadi kan pernyataan itu kan muncul dari pemohon yang menyatakan dia sebagai kreditur tertular. Berarti kan diketahui bahwa ada hubungan sebetulnya. Tapi kapan diketahuinya? Apakah sebelum proses pelelangan atau setelahnya?
Ya, izin penulis. Pada prinsipnya secara teorinya kan memang pemegang HT itu kan dia sebagai pemilik hak khusus yang akan sudah ditentukan. Jadi semenjak memang sertifikat jaminan itu sudah dikeluarkan HT, sepatutnya memang CMI yang dilakukan belakangan dengan adanya hutang usia kepada pemohon atau kuasa kepada klien kami. Dari sanalah sebenarnya seperti teorinya ya menjadi pihak yang memiliki kreditur konkuren sebenarnya, tapi dengan kondisi juga setelah terbitnya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar mengenai serta persamaan. Artinya proses pelelangan ini kan tidak diketahui oleh rencana, Ya. tidak diketahui kan. Kemudian setelah tahu ada pelelangan, beliau mengajukan proses ke Ya, jadi belakangan setelah kondisinya ternyata sudah dilelang, diketahui beliaunya tidak mendapatkan hasil juga dari sana, sudah melakukan upaya mitigasi maupun litigasi, upaya mediasi, komunikasi. Mungkin kami saya sih berbeda ya, tapi apakah itu CMI atau ke instansi terkait masuk ke Pak itu sehingga kami mendapatkan kopinya waktu itu. Nah, dengan seperti itu ternyata tidak dapatkan hasil. Belakangan setelah dicermati dalam BPATB yang didapatkan, kenapa nilai jual belinya tidak tercantum, apakah itu sama tidak dengan yang dipakai dalam proses lelang. Demikian. Nah, sebelum itu, tadi kan ada nih P2 itu penetapan dari apa namanya Pengadilan Negeri Denpasar kan, 17 September 2008. Tadi pasca pelelangan, nah kemudian Pak Kencana melakukan sebuah proses litigasi kan, kepada Pengadilan Negeri. Dalam rangka apa dia mengajukan ini? Apa sebenarnya yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri oleh Pak Kencana? Ya, jadi kalau dilihat dari penetapan ini kan 2008 lebih dahulu ada daripada pelelangannya 3 Juni 2009. Jadi sebenarnya posisinya Pak Perkasa itu posisi sebagai dalam penetapan sita bersama itu sepatutnya sudah diketahui oleh pihak CFB. Ini diperjelas dulu, akhirnya hubungannya diperjelas dulu Ya. bahwa keputusan dari Pengadilan Negeri Denpasar itu sudah lebih awal dari pelelangan kan gitu. Penetapannya cuma putusannya memang 2009 karena perkaranya kan panjang dari sekitar 6 bulan lalu. Putusannya September 2008 ya. Kalau putusannya Pengadilan Negeri itu Januari 2009. Januari 2009. Ya, itu lebih dahulu. Itu lebih awal dari pelelangannya. Nah, setelah mendapatkan itu, artinya mendapatkan status lah katakannya, status karena di sini pemohon mengatakan berdasarkan penetapan pengadilan itu bahwa pemohon adalah pihak berkepentingan kan gitu. Nah, setelah mendapatkan status sebagai pihak berkepentingan, artinya kan diketahui posisinya oleh pihak bank ini kan. Sepatutnya diketahui. Oke. Dalam hal itu Pak Kencana berhubungan nggak dengan KPKMR biasanya? Sepanjang kami jadi kuasanya belum sampai ke sana. Artinya kalau kaitannya kepada pemohon mengetahui nggak posisinya Pak Kencana pada saat sebelum ataupun pada saat pelelangan? Posisi beliau sebagai direktur konkuren itu diketahui nggak? Kalau kami secara pribadi mungkin tidak hanya informasi yang banyak, tapi kemungkinan sih tidak mengetahui. Karena semuanya berdasarkan jaminan hukum atau misalnya dari pihak mohon pernah menyampaikan surat, artinya itu adalah terkait kepentingannya dengan pihak sesama pihak kreditur kan. Ya, dia apa namanya kita coba perdalam dulu karena sebenarnya permohonannya kan sederhana sebetulnya. Jadi permohonan sederhana itu adalah memohon informasi yang ada dalam apa namanya risalah ya, risalah lelang itu kan itu sebetulnya. Sedangkan dari termohon mengatakan itu dikecualikan kan seperti itu. Nah sekarang yang penting itu adalah memang informasi publik itu ada yang dikecualikan ke publik, dikirim ke siapa. Nah, tentu saja kepada pihak-pihak tertentu yang terkait. Nah ini pengecualiannya kan bisa menjadi dipertanyakan apakah betul dikecualikan untuk pihak yang terkait langsung kan gitu. Apalagi ini sudah ada putusan pengadilan. Nah, sehingga mungkin pertanyaan saya yang ini kepada pemohon yang diminta adalah harus diketahui dulu menurut Undang-Undang KIP, Undang-Undang Informasi Publik, bahwa informasi publik adalah informasi yang diterima, dihasilkan ataupun dikelola.
Jadi sepanjang itu dalam penguasaan berarti itu menjadi informasi publik ya. Nah, ketika misalkan yang dimohonkan adalah salinan biaya perolehan atas tanah yang ada dalam dokumen itu, kalau misalkan itu diberikan kepada pemohon, kira-kira apa konsekuensinya? Apakah ada kerugian kan dari pihak pemohon kalau itu misalkan diberikan kepada pemohon? Kalau terkait kerugian mungkin yang melihat terkait kerugian mungkin kami tidak bisa menganalisanya sampai demikian. Tapi kalau dari sisi ketentuan maupun peraturan yang berlaku sebagai ASN, aparat yang berada di suatu instansi tentu terikat dengan salah satunya kerahasiaan data maupun peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang mengikat di lingkungan kami. Nah, jadi terkait apakah kerugian yang nanti timbul, mungkin itu di luar analisa perhitungan kami. Tapi tidak ada pihak-pihak lain yang memang terlibat terkait dengan pelaksanaan tersebut. Salah satunya pemohon lelang melalui bank, yang kedua pembeli. Nah, biasanya itu kan data-data itu adalah menyangkut kepentingan pihak-pihak tersebut. Nah, kalau ada pihak lain misalnya mendapatkan informasi itu, kenapa itu kemudian menjadi informasi yang dikecualikan, barangkali untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Mungkin demikian ya. Karena ada pihak lain itu kalau memang berkepentingan ada aturan dalam peradilan, misalnya peradilan tidak. Artinya kan kan ada peraturan yang mengatur tentang pelelangan. Nah ini kan pelelangannya sudah selesai, sudah terjadi. Ini kan bicara pasca. Artinya setelah pelelangan terjadi ada formal informasi. Jadi formal informasi itu tidak pada saat terjadinya pelelangan. Ya. Makanya kita lihat peraturan tentang pelelangan itu mengatur apakah pada saat pelelangan atau setelahnya kan. Nah karena ini yang dimohonkan adalah seperti itu. Tadi sempat ditanyakan oleh saudara Yulis, apakah yang diminta misalkan berupa kopi atau cukup keterangan misalkan. Kalau misalkan kopi tidak bisa diberikan, boleh nggak misalkan apakah pemohon cukup misalkan dengan mengatakan keterangan bahwa itu sama dengan yang ada di risalah itu? Ya, izin menulis sepanjang memang daripada KPKNL menyampaikan memang aslinya atau apa di dasarnya memang ada di sana simpan dalam wakaf, lalu menggunakan memang nilai daripada dalam BKTB ini ada tanah bentuknya saja, ya sudah kami cukup demikian. Artinya kalau menerangkan perhitungan kan tidak ini kewenangan ini ya. Ya. Tapi barangkali mengatakan bahwa dokumen yang dipegang oleh pemohon itu adalah sama sesuai dengan yang ada, cukup seperti itu. Cukup. Artinya berupa keterangan, kalau misalnya tidak boleh memperoleh kopi, tapi berupa keterangan bisa terima. Bisa memang prinsipnya adalah apa yang kami pegang saat ini adalah sama dengan apa yang ada di minta asli KPKNL dalam relang. Ya kopi yang kami sampaikan juga. Artinya semacam apa ya, kalau apa namanya, apakah dibuat baru atau kalau biasanya orang lulus ijazah kan ada namanya legalisir kayak gitu ya. Ya. Apakah mekanismenya seperti itu atau seperti apa ya, nanti kalau di apa namanya, barangkali tadi termohon sudah mendengar sebetulnya pemohon ini kan satu memang mengharapkan kopi dari apa yang ada di salah itu terkait dengan satu lembar, satu lembar aja. Satu lembar. Apakah bisa diperoleh? Kalau misalkan tidak, apakah nanti termohon bisa nggak mengeluarkan semacam surat keterangan bahwa itu sama dengan itu? Jadi kami dasarnya adalah kami kan sudah ada ramu yang diingatkan terkait keputusan pejabat pengelola informasi dan komunikasi yang dikeluarkan oleh Sekretariat. Nah, di sini disebutkan bahwa informasi yang dikeluarkan saya katakan bahan, salinan, terus dan minta pejabat lelang kelas 1 serta
menjadi pertanyaan kami, kenapa pemohon justru mendesak kami, padahal kami tidak jelas di sini menyatakan baik di peraturan keuangan tidak disebutkan kami dilarang menunjukkan kecuali kepada pembeli, kepada pemohon lelang, penjual, sebagai dari kami, pemohon lelang, atau badan publik yang membuka seperti KPK itu yang boleh menunjukkan sudah dibatasi. Dan sebenarnya ada jalan. Nah, kenapa tidak tadi dipastikan seperti yang menjadi salah satu kepada pemohon untuk meminta informasi kepada yang menerbitkan langsung, itu yang nyata-nyata memang keasliannya tidak diragukan lagi. Justru kami hanya mendapatkan salinan juga sama penerbitan kami dengan pembeli, dengan penjual sama untuk produk salinan BPHDB. Maka hanya mendapatkan hal ini. Dan kami pun juga tidak bisa serta-merta karena terikat dengan keputusan seperti itu. Jadi mohon maaf, kami bukannya tidak, kami dibatasi oleh tuntutan tugas. Kalau dibilang ini tidak boleh dibuka untuk siapapun, kecuali yang berkepentingan yang disebutkan oleh PMK. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa. Toh juga sudah ada jalan keluar, tapi tidak dilaksanakan oleh pemohon, meminta keterangan kepada penerbit salinan pihak perolehan atas undang-undang yang notabene dikeluarkan oleh Bapak. Apapun itu isinya, benar atau salah, penjelasan itu akan disampaikan oleh dia. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasan dari pemohon. Nah, kemudian ini, karena ini bicara pelelangan pertama tadi yang terkaitnya adalah satu pemohon. Pemohon ini kan bank. Yang kedua pelaksanaan lelang, KPK yang dasar kan. Kemudian yang ketiga ada pembenda, benda yang mengeluarkan PDB itu kan. Pihak mana lagi yang ada dalam proses lelang ini? Selain itu, selain pemohon, selain KPKNL, selain pembenda, Yang pembeli. Pembeli artinya setelah lelang selesai. Sebelum itu, ini kan apa namanya risalah lelang. Risalah lelang itu berarti yang memegang risalah lelang itu siapa? Yang maksudnya yang setelah lelang. Nah, Pembeli itu mendapatkan berdasar proses pelelangan kan dari ini apa namanya dokumennya? BPHDB di dalam apa? Bulan bisa ada. Dengan risalah lelang. Risalah lelang ini selain KPK-nya siapa lagi yang memegang? Yang memiliki dokumen risalah lelang itu? Penjual. Namanya minta risalah lelang itu disampaikan kepada salinan risalah lelang itu disampaikan kepada penjual, pembeli dan kepada superintenden kami pengawasnya atau wilayah kami. Kalau wilayah KPK-nya, tadi KPK-NL penjual pembeli. Penjual ini siapa? Penjualnya pemohon bank. Bank yang sebagai penjual. Ya. Bank sebagai penjual. Jadi bisa jadi pemohon juga bisa meminta kepada penjual. Kalau pembenda, Pembenda juga bisa karena mereka yang menentukan. mereka memegang risalahnya juga nggak? Kalau risalah tidak, mereka hanya minta informasi terkait hasil lelang. Hasil lelang berarti pembenda tidak memegang risalah lelang. Ya. Yang memegang hanya KPK-NL penjual dan pembeli. Penjual pihak bank. Artinya memang permohonannya ke sini tepat ya. Tapi juga sebetulnya kan kalau malah karena yang diminta adalah apa namanya? BPHDB dalam risalah lelang. Kalau BPHDB itu sendiri kan beda. BPHDB yang ada dalam risalah lelang sehingga mohon betul. Artinya ketika dia minta kepada pembenda, bunyinya beda, bukan dalam risalah lelang sehingga jadi dia BPHDB saja gitu kan. Oke, itu memperjelas juga. Kemudian juga memang setiap lembaga, setiap instansi itu punya ketentuan, memang mengatur dari dalamnya mana saja informasi yang dikecualikan di instansi itu beda-beda. Kemudian di apa namanya KPK-NL dalam bentuk Kementerian Keuangan kan ya khusus juga.
Tapi dalam hal ini tentu saja tetap putusan Komisi Informasi yang akan melihat apakah sesuai dengan kaidah mengecualikan suatu informasi. Itu juga publik melaksanakan tahapannya, jadi ada namanya putusan komisi. Tapi kalau misalkan dengan pihak terkait, itu akan menjadi pertimbangan majelis. Nah, kalau untuk umum sudah pasti itu ditutupkan, sudah pasti itu dikecualikan. Tapi kalau ini apalagi ada putusan pengadilan yang mengatakan itu adalah dia berkepentingan, sejauh mana kepentingannya, nah, itu yang kita akan ukur. Nah, kemudian haknya sejauh mana dia bisa memperoleh itu. Tentu saja dalam putusan majelis komisi informasi biasanya kan apakah mengabulkan permohonan atau menolak kan itu saja. Kalau menolak artinya ya dikembalikan, tapi kalau tidak dia boleh. Nah, itu tentu akan menjadi pertimbangan. Sebelum sampai ke sana akan menjadi pertimbangan majelis. Nah, ada beberapa hal yang mungkin sudah menjadi dibahas. Kira-kira menegaskan ada ke pemohon menegaskan kembali. Jadi menurut kewenangan pemohon bahwa pemohon memiliki kewenangan atau hak memohon informasi kepada KPKML karena pemohon di sini ada hubungannya dengan utang-utang tadi yang diterbitkan proses sita persamaan itu. Ya, artinya dengan secara langsung pemohon ada di dalam atas kewenangan proses objek lelang SKMJ. Nah, itu menegaskan saja sih artinya. Nah, untuk diketahui juga oleh termohon. Karena kenapa di persidangan terdahulu kan kami menggali kewenangan posisi daripada pemohon, keterangan dan bukti-bukti menjadikan pemohon memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan informasi karena tidak selaku pemohon lelang di situ secara langsung. Baik, itu ketua saya yang menegaskan dalam persidangan untuk menjadi keterangan. Ini yang bisa saya tambahkan tadi terkait pernyataan pemohon di awal bahwa pihak pemohon memperoleh salinan BPHTB dari pembeli. Ya, jadi sebetulnya kan sudah jelas sama, pembeli juga sudah pegang misalnya, dan kan sudah terpenuhi yang terus itu ya jadi poin A. Terus kami menjelaskan juga di PMK 122 terkait posisi dari pemohon di pasal 101. Pihak yang berkepentingan itu meliputi hanya pembeli, penjual, independen, dan instansi yang berwenang dalam dari nama dan dalam hal ini bangunan. Itu saja. Jadi sudah ada pasalnya. Meskipun di pemohon ada sita persamaan, tapi kan bukan bisa dipersamakan sebagai posisi sebagai pembeli langsung. Jadi di dalam peraturan keuangan pihak pemohon ini tidak termasuk dalam kategori pihak kepentingan karena pihak kepentingan sudah jelas menyatakan bahwa hanya pembeli, penjual, superintenden dan instansi yang berwenang dalam nama menentukan LPPK. Berarti menurut termohon bukan berdasarkan sita persamaan tidak termasuk daripada kepentingan langsung dengan pemohon dengan karena di peraturan keuangan sudah dipadani siapakah pihak yang berkepentingan ada di sana. Jadi walaupun ada sita persamaan, bukan berarti ini dipersamakan sebagai dan dinyatakan sebagai pembeli. pendapat termohon itu tertuang nggak dari dalam ketentuan peraturan walaupun tentang sita persamaan Di sini kan sudah jelas bahwa hanya dipadani pembeli. Oh. Tidak disebutkan di sini kecuali ada pihak lain yang berkepentingan dan jadi oleh undang-undang. Nah, di sini kan tidak disebutkan. Kalau itu tidak pendapat kecuali disebutkan secara jelas bahwa boleh pemegang sita persamaan itu didapatkan salinan misalnya. Jadi mohon maaf yang bukan di ini yang bisa kami perjelas posisinya ya siapakah pihak yang berkepentingan langsung ya untuk memperoleh kehidupan misalnya hanya pembeli, penjual, superintenden dan instansi yang berwenang dalam nama
Izin yang mulia boleh menanggapi dari Oke, silakan. baik, izin pada prinsipnya biarpun kopi yang kami dapatkan ini dari pembeli langsung yang Pak Ketua Ketua Lampung, tentunya kami masih berkepentingan secara formalnya kami dapatkan dari PPKNL. Itu mohon digarisbawahi. Yang kedua juga berkaitan dengan konteks ketentuan tersebut, saya kira ada kalau bukan ke sini kemarin lagi pemohon ini mengadu gitu majelis. Artinya kalau sudah seperti itu kondisinya kemana lagi hak kami selaku pemohon informasi. Mohon kiranya itu dipertimbangkan majelis yang mulia akhirnya dapat menentukan yang adilnya. Oke, mungkin kita kembali ke pemohon. Kira-kira apa yang paling mendasari atau apa kepentingannya dari pemohon untuk memohon informasi itu? Ya, izin pada prinsipnya sehingga prinsipnya Pak pemohon mendapatkan informasi bahwa ternyata ternyata faktanya memang bangunannya tidak dinilai kan demikian sehingga klien kami yang pemohon dalam hal ini yang masih punya hak juga terhadap utang daripada almarhum Gus Yadi bisa melakukan upaya yang lain, baik itu non litigasi maupun litigasi terhadap ahli waris yang lain. Karena dalam prosesnya ini kan sepatutnya kalau bangunan itu dihitung dapat sisa dari sekian misalkan, sehingga piutang daripada Pak Perkasa ini bisa disebutkan berapa. Nah itu sih pada prinsipnya. Jadi untuk dapat pengembalian utang. Iya itu langsung di sana. Apakah dokumen itu kopi itu sudah pernah dipakai sebelumnya? Kalau untuk kopi ini sebelumnya sudah pernah dipakai dalam proses persidangan hubungan dan hukum. Sudah pernah dipakai. Kira-kira bagaimana? Apakah itu punya kekuatan hukum? Sepanjang ada ini kopi, tulis kalau di kopi di buka persidangan itu nilainya dikembalikan lagi kepada majelis hakim yang memeriksa. Karena ini kopi dianggap tidak memiliki nilai pembuktian kecuali ditutup oleh saksi, fakta, maupun yang lain. Sehingga seandainya memang dalam proses ini kami melakukan tentunya dengan dokumen dari PPKNL itu kan nilai pembuktiannya berbeda. Nah, karena memang faktanya asli BPATB ini ada di sela bela PPKNL. Kemudian baik pemohon ya, apa pemohon dan pemohon. Tadi dikatakan oleh pemohon kalau ada masalah ini yang aslinya itu ada di bangunan. Ya, jadi yang di KPKN itu adalah salinannya. Jadi sama aja kalau umpamanya memohon kepada KPKN, ya itu juga salinannya ya, berupa sekian juga. Mau kertas tangkapnya, ya, ya itu dari salinan sama juga dengan sekian ya kira. Jadi yang asli itu tetap ada di Bapenda. Nah, apakah salinan yang seperti itu bisa kekuatan hukumnya bisa nggak dipakai? izin majelis pada prinsipnya nilai pembuktiannya bukan pada konteks asli tidaknya, tapi dalam konteks memang itu dalam arsip PPKNL. Di persidangan yang lalu Bapak yang saya katakan itu bahwa memang benar seperti itu kan. Kalau nggak salah saya dengar waktu itu ya dari KPKNL itu mengatakan bahwa memang itu seperti itu yang ada di salah gitu. Cuma itu omongan ya, dan omongan sidang seperti itu. Ya. Ya kan di KPKNL itu adalah salinannya bukan aslinya kan gitu. Seperti itu. Baik, izin majelis pada prinsipnya kalau kami memang diberikan terkena itu diberikan surat kemudian dinyatakan memang sama antara kopi yang kami terima dan memang dijadikan arsip dalam kontrak, saya kira itu kami menerima majelis. Tapi kalau yang sebelum disampaikan itu kan seperti masih omongan gitu. Termohon majelis karena untuk menegaskan kembali sebelum ada tanggapan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPATB singkatannya yang tadi disebutkan merupakan bagian dari risalah lelang dan ini diterbitkan oleh KPKNL, benar? Kalau BPATB BPATB diterbitkan oleh Bapenda risalah lelang
Risalah lelang itu terdiri dari apa saja dokumennya, Pak? Dokumennya kan ada diantaranya ada Kwitansi yang tadi sudah saya katakan. permohonan lelang, permohonan lelang, Permohonan lelang, ya. termasuk di dalamnya ada harga dasar ini. Harga dasar limit. Oh iya. Terus ada tadi salinan BKTB yang disampaikan oleh justru kami. Oh, KPK-nya juga hanya salinan dari Bapenda. Dari Berarti dokumen selebaran itu juga salinan yang dipegang. Ini selebaran yang menurut pemohon salinan juga. Itu pun kami memperoleh. Salinan juga. Berarti Bapenda yang menerbitkan. Iya, jadi justru kami memperoleh salinan itu dari pembeli Untuk kelengkapan proses lelang. untuk kelengkapan penyerahan kutipan. Ya, Risalah lelang. risalah lelang. Ketika pembeli itu menyampaikan saya ini sudah melunasi BPAT, buktinya ini salinannya diserahkan, kami tukar dengan risalah. Ya, karena untuk proses lelang ada beberapa berkas yang harus dilengkapi oleh pemohon lelang dan salah satunya ini. Ya, begitu Pak. Jadi justru kami Para dapat pihak yang salinan. berhak langsung dalam persidangan. Dan ini yang Ini modelnya ya, BPAT. Ya, Kalau saya lihat ini kan permohonan mengatakan ini diberikan oleh benar. Nah, kalau saya lihat di sini ini kan pokoknya kan Kementerian Keuangan itu kan tidak pajak. ya dulu. Zaman dulu memang di pajak sebelum dipisahkan menjadi diserahkan kepada daerah. Sejak kapan itu menjadi undang-undang? Ya, itu di saya ada lupa itu tahun berapa itu diserahkan. Jadi yang jelas bukan kami. Ya, yang jelas risalah lelang itu terbit dari KPKL setelah terjadinya lelang itu Iya. jual beli terjadi Betul. kesepakatan benar. Artinya karena ini bloknya adalah Kementerian Keuangan Ya, sebagai paham. pajak. Jadi siapa yang mengeluarkan? Bapenda apa Direktur Jenderal Pajak? Kalau yang itu berarti beda pajak. Berarti bukan Bapenda. Kalau yang sekarang itu Bapenda. Yang kita bicara secara normatif sekarang ini yang beda itu. Oh, Ya, artinya pada saat ini kan kita bicara kasus pelelangan tahun 2009. 9. Ya, jadi tinggal tentang pajak. Tetap aja berarti. Ya. Terus yang kedua yang kemudian ini Ya, artinya ini yang mengeluarkan bukan Bapenda ya? bukan untuk yang kasus ini. Ya, yang ini ya. Yang Jadi ini, tapi untuk yang lelang-lelang berikutnya ini. Oh, lelang. Nah, Ya, tapi pada saat Mulai tahun berapa Bapenda? Jadi ini yang mulia, dahulu memang kewenangan PBB itu berada di Kementerian Keuangan. Cuma kantor pajak. Cuman kami lupa tahun berapa itu diserahkan kewenangannya kepada daerah. Oh, itu betul. Betul, kepada pemerintah daerah. Nah, mulai saat itu BKPB diberikan oleh Bapenda masing-masing daerah. Itu yang mulia. artinya pada saat pelelangan ini NDOP itu diberikan oleh BPATB diberikan oleh siapa pada saat pelelangan ini? Oleh aja, salah satu Ya, ya. kantor pelayanan kalau dulu namanya kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan. Sekarang menjadi Sudah dialihkan kepada daerah. Nah, itu ditangani oleh badan penyelenggara. artinya kan kita mau memperjelas pada saat pelelangan langsung ini siapa yang mengeluarkan. Kita Jadi Pak ini daerahnya apa? Kalau yang ini masuk wilayah apa? Denpasar ya. Berarti yang Denpasar menerbitkan berarti kantor wilayah Sekarang kantornya sudah tidak ada itu yang dia. kantornya sudah. Jadi sekarang tetap menunjuk ke kalau untuk arsip semua itu diserahkan kepada instansi yang menerima sekarang. Arsip-arsip semua diserahkan. Karena ada peralihan tugas ya dari kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan yang dulu mengurusi pajak bumi dan bangunan dan semacamnya seperti BKPB akhirnya dialihkan ke daerah dilaksanakan oleh badan pendapatan daerah. Karena kantornya sudah tidak berlanjut lagi, kemudian arsip-arsip diserahkan kepada daerah. Ya, Dalam hal ini Bapenda yang ditunjuk. ya untuk sekarang. Bapenda Kota Denpasar. Bapenda Denpasar Tergantung lokasi jaminan. Ya. Oh, tergantung lokasi ya. Dan yang kedua yang kami tadi pemohon menyampaikan di persidangan data terkait bukti yang disampaikan. Biasanya kalau kami juga sering
berperkara juga kayak di perdata di pengadilan negeri. Itu biasanya majelis hakim mempertanyakan kepada instansi yang menerbitkan. Ini seandainya itu terkait dengan masalah lelang, majelis hakim akan panggil atau lelang tentunya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau majelis hakim di perdata itu membutuhkan kami, ya tidak ada masalah. Karena itu terkait dengan permintaan untuk kepentingan hukum. Jadi saya pikir ini bukan masalah yang sulit. Misalkan nanti majelis hakim menolak, tentunya mereka akan memanggil kami atau pihak pajak. Apakah benar saudara mengeluarkan ini? Atau terkait dengan salah lelang, apakah benar menunjukkan salah lelang masih ada? Pasti kami akan dipanggil oleh pihak majelis hakim. Gitu ya. saksinya dipanggilnya. Ya, bisa jadi sebagai saksi atau yang lain. Oke, untuk selanjutnya karena ini temuannya itu sudah jelas, kemudian ada dalam risalah lelang. Nah, risalah lelang ini kan berarti ada di KPKN-nya, ada masa ya, masih ada kan? Tidak hanya ada di kami, ada di pembeli juga, ada di penjual juga. Tapi kalau pembeli penjual kan, seharusnya bukan badan publik, beda ya. Kalau KPKN pasti badan publik. Nah, kalau pembelinya badan publik kan lain soal. Tapi kalau ini kan pembelinya pribadi ya, sebagai individu. Baik, terima kasih. Jadi ini untuk khusus mungkin ya, karena ini adalah informasi yang dikecualikan. Ya, untuk kami sendiri selaku majelis hakim itu ingin memastikan bahwa betul tidak ada yang seperti itu. Jadi oleh karena itu mungkin mohon nanti untuk saudara pemohon bahwa nantinya risalah, tapi tanpa saudara pemohon. Ya, jadi kami akan tindakan ini ya untuk dari pemohon dan penulisan. Ya, Saat ini belum dibawa ya, mungkin bisa dibawa di persidangan berikutnya. Oke, terima kasih kepada pemohon dan pemohon. Karena dalam sidang sebelumnya kami menyampaikan agar para pihak memberikan bukti-bukti yang sudah memberikan adalah pemohon. Barangkali termohon nanti kalau memang masih ada bukti lain silakan memberikan kepada majelis tinggal diminta. Dan kemudian nanti kami akan memanggil khusus termohon untuk menunjukkan tugas seragam itu. Karena itu dokumen dikecualikan, tapi hanya majelis yang melihat tanpa kehadiran termohon. Itu mohon ini. Nah, untuk panggilan sidang selanjutnya itu akan dibagi oleh kita. Demikian sidang hari ini Selasa 9 Juli 2024 dengan agenda sidang pembuktian dinyatakan ditutup. Sidang selanjutnya akan disampaikan oleh Penasihat Pengganti Ustaz Amila. Majelis Komisioner menyiapkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin persidangan duduk kembali dan sidang ini dinyatakan selesai. Komisi Informasi Provinsi Bali menjadikan badan publik informatif. Komisi Informasi Provinsi Bali mewujudkan masyarakat informasi.
keterbukaan informasi publik, prinsip hak manfaat